Selamat malam pemirsa, Pilpres 2024 telah memasuki tahap kampanye. Layaknya berdagang, masing-masing paslon saling umbar janji dan saling adu gagasan agar dipilih oleh masyarakat. Tapi perlu diingat, kita sebagai masyarakat jangan mudah terkecoh janji dan terpengaruh gagasan. Kita tentu perlu juga melihat rekam jejak para capres. Sudah sejauh mana mereka bekerja dan berkarya untuk rakyat? Apalagi para capres ini pernah menjadi pejabat publik. Tentu semakin mudah untuk dicari rekam jejaknya. Inilah yang akan kami sajikan dalam editorial malam hari ini. Lihat rekam karya para capres. Bersama saya Fitri Megantara. Lihat rekam karya para capres. Pemilu 2024 terus bergerak maju dan memasuki tahapan yang krusial, yakni kampanye yang berlangsung mulai kemarin hingga 10 Februari nanti. Disinilah waktu dan tempat bagi para kontestan termasuk calon presiden dan calon wakil presiden jualan gagasan. Untuk Pilpres, Capres nomor urut 1 Anies Baswedan mengawali jualan gagasan dari Kampung Tanah Merah, Pelumpang, Jakarta Utara. Pasangannya, Cawapres Muhaimin Iskandar, berkampanye di sejumlah daerah di Jawa Timur. Capres nomor urut 3, Ganjar Pranowo juga langsung tancap gas. Dia memulai kampanye dari bagian Indonesia paling timur, Merauke, Papua. Tandemnya, Cawapres Mahfud MD, membuka masa kampanye dari ujung barat Sabang. Sedangkan pasangan nomor 2, Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka, memilih masih menjalankan tugas sebagai Menteri Pertahanan dan Wali Kota Surakarta. Keduanya belum berkampanye di hari pertama. Adu janji jamak terjadi di Saban Pesta Demokrasi. Menggoda pemilih dengan iming-iming gagasan serta pamer karya dan prestasi juga lumrah, sangat lumrah. Tentu yang dijanjikan, yang dijadikan iming-iming, yang dipamerkan, yang baik-baik, yang hebat-hebat, yang memikat. Ibarat orang dagang, dagangan yang mereka gelar pasti diklaim yang terbaik. Dalam politik kecap, tidak ada kecap nomor 2, 3, dan seterusnya. Yang ada, kecap nomor 1. Itulah yang kini dilakukan para peserta pemilu, baik pemilu legislatif maupun pilpres. Anies misalnya, menjadikan warga Tanah Merah yang selama ini termarginalkan sebagai inspirasi untuk menghadirkan keadilan di seluruh negeri. Warga Tanah Merah sudah bertahun-tahun tak dapat menikmati fasilitas umum karena tinggal di tanah sengketa. Baru setelah menjadi Gubernur DKI Jakarta, mereka mendapat sentuhan layanan. Itu pula yang bakal dilakukan Anies jika diberi kepercayaan memimpin Indonesia. Baginya, semua anak bangsa punya hak sama untuk mendapatkan pelayanan negara. Buatnya, negara wajib hadir untuk seluruh rakyat dari yang papa, tak berpunya, hingga yang kaya raya. Itulah bentuk rekam karya. Publik harus mendorong agar para capres-cawapres menjual rekam karya, basis kinerja, bukan sekadar janji yang akan dilakukan. Anies punya rekam karya di Jakarta. Prabowo punya rekam karya di Kemenhan. Pula Ganjar punya rekam karya di Jawa Tengah. Kepada rakyat, Anies menawarkan perubahan berbasis rekam jejak dan rekam karya di Jakarta. Perubahan dari yang belum baik menjadi lebih baik. Perubahan untuk mengoreksi kebijakan yang salah agar menjadi benar untuk rakyat. Ganjar Pranowo juga menyebar janji. Dia bilang jika terpilih menjadi presiden akan menggenjot pembangunan di Papua. Ganjar berkomitmen jika memenangi Pilpres bakal mensejahterakan seluruh rakyat Indonesia. Biarkan mereka, para capres dan cawapres, perang program dan gagasan. Semakin banyak gagasan, semakin baik. Sebaliknya, minim gagasan lalu mengandalkan politik uang dalam beragam bentuk amatlah buruk. Rakyat pun mesti pintar-pintar memilah apakah gagasan itu masuk akal atau akal-akalan. Rakyat harus pula bijak menimang rekam jejak. Apakah mereka terbukti menepati janji atau cuma doyan obral janji? Kepemimpinan Anies di Jakarta, kepemimpinan Ganjar sebagai Gubernur Jawa Tengah 2 periode, dan
kiprah Prabowo sebagai menteri menyodorkan data dan fakta siapa mereka, bagaimana kinerjanya, seperti apa karyanya. Tinggal kita, rakyat, bijak bersikap agar tidak salah meminang, supaya tak keliru menjatuhkan pilihan. Lihat rekam karya Capres, kita akan langsung membedahnya bersama anggota Dewan Redaksi Media Group, Bang Elman Saragih. Selamat malam, Bang Elman. Apa kabarnya, Bang? Baik. Oke, Bang Elman, ini gong kampanye pemilu 2024 kan sudah ditabuh mulai dari kemarin ya, Bang ya. Sebetulnya bagi publik, pemilih yang harus diyakinkan apa yang paling dibutuhkan oleh para paslon? Gimik, janji politik, atau rekam karya, Bang? Ya, sebetulnya kan yang dituntut masyarakat kan bukan joget-joget, bukan goyang-goyang, tapi gagasan. Apa program? Apa yang akan mereka lakukan untuk mensejahterakan rakyat? Bagaimana cara mereka untuk mengurangi kemiskinan ini? Bagaimana cara mereka untuk membuat rakyat lebih sejahtera? Jadi kalau rakyat itu sebenarnya sederhana aja. Oleh karena itu, masyarakat juga kita berikan alat bagaimana untuk menilai para capres ini. Ini kan perlu kita beritahu kan. Nah, cara kita untuk menilai mereka, lihatlah rekam jejaknya, lihat rekam karya nyatanya, lihat prestasinya. Karena tanpa melihat karya nyatanya, tanpa melihat rekam jejaknya, kita akan tersesat. Oke. Apalagi para paslon ini kan pejabat publik ya, Bang ya. Artinya tentu lebih mudah kita melihat rekam jejaknya seperti pasti itu. Pasti mudah, karena semua transparan kok. Misalnya Anies, kita lihat selama 5 tahun dia di Jakarta, apa yang dia perbuat? Kan gitu kan. Banyak yang dia perbuat. Juga Pak Prabowo, apa yang dia perbuat selama di pertahanan. Juga Ganjar, apa yang dia perbuat selama 10 tahun jadi gubernur Jawa Tengah. Jadi kita lihat aja begini. Nah, itu yang kita lihat, seperti kita contoh misalnya Anies misalnya. Ketika Kampung Tanah Merah itu terpinggirkan masyarakatnya ya. Sepertinya mereka itu masyarakat kelas 2, kelas 3. Tidak mendapat pelayanan dari pemerintah ya. Fasilitas umum nggak ada gitu kan. Dan terlunta-lunta selama ya kurang lebih 20 tahun. Nah, di situ Anies datang memberikan jalan keluar. Ya kasih IMB. Otomatis begitu dia kasih IMB sementara, lalu fasilitas pemerintah akan langsung mereka rasakan. Jadi ini contoh misalnya. Nah, kita lihat misalnya Ganjar. Apa yang dia perbuat di Jawa Tengah misalnya kan. Bagaimana dia mengapakan soal pemberantas korupsi. Nah, juga Pak Prabowo di Jabatan Pertahanan kan. Nah, inilah sebetulnya cara-cara masyarakat untuk menilai mereka ini. Pantas nggak? Dan ketika mereka menjanjikan, kira-kira janjinya ini masuk akal nggak? Atau hanya akal-akalan gitu? Nah, ini adu janji jamak terjadi, terutama di masa kampanye ya, Bang ya. Tapi bagi publik, pemilih, masyarakat, bagaimana membedakan gagasan yang masuk akal atau gagasan yang akal-akalan, Bang? Nah, inilah sebetulnya harapan kita tadinya ya. Para capres ini lebih baik mereka itu sebetulnya banyak berdialog, terutama di kampus-kampus. Semakin banyak mereka berdialog di kampus-kampus, itu akan membuat masyarakat lebih mudah. Karena apa? Masyarakat kampus akan mampu membaca, akan mampu menyimak, akan mampu memilah-milah. Ini gagasan, program, atau hanya sekedar janji-janji belaka. Nah, jadi itu yang makanya menurut saya sih kan, ya Pak Prabowo, ya Pak Anies, ya Pak Ganjar, lebih bagus mereka lebih banyak memanfaatkan kesempatan untuk adu gagasan dalam dialog dengan para kampus. Seluruh kampus di Indonesia ini didatangin aja, itu akan terwakili sebetulnya
keinginan rakyat. Jadi kalau ada undangan dialog dari kampus harus datang untuk menawarkan gagasan. Harus seperti datang itu, ya? menawarkan gagasan. Oke. Nah, disitulah mereka dengan kemampuan, kepintaran, kecerdasan, adu argumentasi. Ini loh gagasan saya. Katakanlah misalnya ketika dia gagasan misalnya ke Prabowo, gagasan akan memberikan makan siang gitu kan. Oke. Nah, itu kan akan diuji oleh para mahasiswa atau akademisi di kampus. Masuk akal nggak kan gitu kan? Kalau masyarakat kan enak juga nih katanya kan, tapi masuk akal nggak kan gitu kan? Contoh misalnya kan. Contoh, ya. Nah misalnya kan Anies juga, bagaimana dia mau mensejahterakan rakyat misalnya kan? Negara akan hadir tetap di lingkungan masyarakat, apapun yang terjadi di masyarakat. Nah, Oke. dia kasih contoh, ini loh saya lakukan di Jakarta gitu. Begitu juga Ganjar gitu. Artinya ada konsistensi ya, kesinambungan antara yang dikatakan, gagasan yang ditawarkan, Pasti. dengan kemudian rekam karya yang sudah dikerjakan. Pasti. Seperti Jadi, itu ya Bang Jadi Elvan? orang, masyarakat akan lihat, ini bohong aja ini katanya kan. Ini nggak masuk akal nih. Nah, yang mampu mengkritisi ini, ya kampus, ya akademisi. Saya tidak menyatakan masyarakat tidak apa, tapi jauh lebih bagus kalau dialognya itu sebenarnya lebih banyak di kampus-kampus. Oke, apalagi pemilih sekarang kan dominan memang pemilih muda ya Pemilih Bang, muda. seperti itu. Oke, Gitu. baik Bang Elvan dan juga pemirsa, kita akan lanjutkan kembali perbincangan, tapi kita ikuti jeda berikut terlebih dahulu. Sebenarnya umbar janji tadi tidak akan punya dampak besar sepanjang janji-janji yang dipromosikan oleh para calon, baik di Pilpres atau di Pileg, itu tidak punya kredibilitas. Jadi kalau misalnya janjinya itu tidak diikuti oleh rekam jejak yang bersangkutan, janji tinggal janji. Jadi menurut saya efek janji-janji sangat kecil karena masyarakat tidak menunggu promises, mereka tidak menunggu janji, mereka menunggu bukti. Nah, pada tingkat pembuktian semacam ini, rekam jejak penting di mata masyarakat ketimbang umbar janji. Nah, rekam jejak itu bisa dilihat dari apa yang sudah dilakukan oleh para calon, baik calon presiden atau calon anggota legislatif di masa lalu. Jadi kalau misalnya mereka ketika menjabat sebagai kepala daerah, sebagai menteri, ternyata rekam jejaknya tidak bagus dalam public service delivery, kemungkinan besar masyarakat tidak akan membelinya. Jadi yang penting adalah bukti, bukan janji. Dan saat yang sama buat para calon, saatnya mereka pakai cara baru, metode kampanye baru yang lebih kredibel, yang membuat suara mereka untuk 2024 lebih dipastikan atau lebih dijamin. Oke, Bang Elvan, ada tanggapannya dari pernyataan Prof. Burhan tadi? Ya, jadi apa yang dikatakan Pak Burhan ini ya, Profesor Burhan ini, itu sangat benar ya. Karena bagaimanapun rekam jejak itu akan menjadi tolak ukur. Ya. Apa janji yang disampaikan oleh capres ini masuk akal atau hanya akal-akalan? Hanya omong doang. Hanya untuk membuat masyarakat terbuai. Apakah akan ditepati janji atau obral janji gitu ya Nah, Bang ya? makanya, dan masyarakat sekarang sudah akan mampu juga melihat itu di Google kan. Orang akan melihat, oh ini hanya omong doang nih. Oke. Berarti akses informasi yang luar biasa besar juga akan menjadi sebuah tantangan untuk membuktikan apa yang dikatakan, gagasan, janji seperti itu ya Mbak Bang? Rara, Iya. hari ini bukan lagi 10-20 tahun yang lalu. Betul. Hari ini semua tersedia, tersaji. Apakah di medsos, apakah di Google, semua tersaji. Jadi makanya kita mengingatkan para capres ini, jangan pernah membual, jangan pernah berbohong, jangan pernah mengakal-akalin masyarakat. Jadi apa yang diucapkan langsung orang melihat, dulu tahun begini. Jadi semua tersaji kok. Jadi itu yang saya katakan, marilah kita ajak mereka, gagasan-gagasan yang disampaikan itu gagasan-gagasan yang memang rasional, gagasan-gagasan yang memang masuk akal. Gagasan-gagasan yang bisa dilaksanakan. Dan ketika itu sudah terucap,
rakyat akan melihat rekam karyanya apa. Misalnya itu saya katakan tadi, Anies selama 5 tahun di Jakarta, apa yang dilakukan? Hanya memang Anies selama ini kan senyap aja. Kelemahan Anies selama ini adalah dia tidak pernah mengumbar apa yang dia perbuat. Tapi masyarakat kan merasakan apa yang dia perbuat. Katakan misalnya seperti Tanah Merah itu kan. Itu fenomenal itu. Jadi masyarakat yang ada di sekitar Pelumpang itu, mereka sekarang menjadi diwongke itu, menjadi sama statusnya dengan masyarakat biasa. Nah, inilah sebetulnya pola-pola kepemimpinan seperti inilah yang ditunggu-tunggu masyarakat yang akan datang. Nah, kita lihat Pak Prabowo, Pak Ganjar. Nah, mari coba kemukakan. Apa yang Anda pernah berbuat di Departemen Pertahanan, di Jawa Tengah, Anies juga coba buktikan apa yang pernah di Jakarta. Gitu. Berarti gagasan yang masuk akal dan rekam karya para capres ini sangat kemudian harus hati-hati karena kemudian publik sangat melek informasi seperti itu ya Bang Elman ya? Jangan sampai dia belum selesai ngomong, rakyat sudah tertawa. Sudah cross check informasi gitu ya? Belum selesai ngomong. Ibaratnya kalau berpacu dalam melodi, dia bilang satu nada, bohong. Belum selesai dia ngomong, bohong. Oke, baik. Bang Elman, tapi kemudian juga ada pernyataan dari Presiden Jokowi yang mengatakan silakan adu gagasan, adu ide, tetapi dengan tetap senyum dan gembira. Gimana tuh Bang? Sebetulnya mau senyum mau gembira, masyarakat itu nggak terlalu ambil pusing kok. Sepanjang gagasan dan program itu bagus, orang akan senang. Karena nggak perlu misalnya Presiden minta senyum dan gembira. Tinggal kalau senyum dan gembira itu tinggal pemerintah ciptakan aja situasinya yang riang gembira. Dan itu tidak cukup hanya diucapkan. Bagus pernyataannya Presiden itu senyum dan gembira, ceria, gembira, senang gitu kan, bagus. Tapi itu kan mengucapkannya mudah. Tapi ini yang harus dilakukan penyelenggara pemilu dan penyelenggara pemerintahan. Jadi masyarakat nunggu bagaimana yang riang gembira itu, bagaimana yang senyum dan gembira itu ya. Mari kita sama-sama menciptakan seperti itu ya. Baik, Bang Elman, kita juga akan melihat apa sebetulnya pendapat dari para netizen, tapi kita ikuti jeda berikut terlebih dahulu. Ya pemirsa, kita akan melihat polling yang dilakukan oleh Metro TV. Kita lihat hasil yang disebar di Instagram @metrotv dengan pertanyaan, menurut Anda apa yang lebih penting dari Capres 2024? Dominasinya mengatakan rekam, jejak, dan karya 62%, sementara 19% berikutnya adalah dua-duanya penting, dan 19% lainnya janji dan gagasan. Kita lihat juga di media sosial X. Ternyata yang menjawab dua-duanya penting lebih dominan, yaitu 65%, janji dan gagasan 3%, rekam jejak dan karya 32%. Ini memang agak sedikit ada perbedaan ya Bang Elman antara di Instagram dan X mengenai apa yang dibutuhkan yang lebih penting dari Capres 2024. Tapi memang tadi kita sudah berbicara banyak bagaimana kemudian janji dan rekam karya Capres itu harus dilihat ya Bang? Harus dilihat. Apakah kemudian berjalan bersamaan atau berjalan sendiri-sendiri atau bagaimana? Harus dilihat. Ya. Jadi itu sangat menentukan. Jadi tidak mungkin kita bisa menilai orang hanya berdasarkan janjinya, gagasannya tanpa melihat rekam jejaknya, karya nyatanya gitu. Itulah sebabnya sebetulnya harapan kita ya. Dari awal tadi saya mengatakan dialog itu harus berbanyak. Saya mengapresiasi dialog yang dilakukan oleh Muhammadiyah. Ya. Itu bagus itu. Nah itu mestinya harus dimaksimalkan para capres dan cawapres. Jadi capresnya juga hadir, cawapresnya juga hadir. Jadi karena masyarakat juga ingin lihat ini capresnya bermutu enggak, ini cawapresnya bermutu enggak. Nah bagaimana kita tahu bermutu, berkualitas kalau tidak hadir. Nah ini makanya. Jadi saya berharap ke depan daripada ke depan itu kan kita harapkan jangan ada misalnya perang untuk saling mencari kelemahan-kelemahan para capres. Jangan.
lebih bagus. Manuver seperti itu dihindari saja. Hindarin gitu. aja, jangan. Jadi yang kita minta kepada mereka perbanyak menyampaikan gagasan, perbanyak memberikan program, tapi sebaiknya itu disampaikan dalam dialog-dialog misalnya seperti yang dilakukan oleh Muhammadiyah. Artinya komunikasinya dua arah ya, Ya, Bang ya? Seperti itu. Ya begitu. Jadi kita masyarakat tahu. Mungkin juga masyarakat juga bisa membuat perkumpulan mengundang para capres ini. Apa-apa misalnya Oke, masyarakat dari Medan, masyarakat dari Surabaya dan sebagainya. Oke, kita harapkan juga para paslon ini bisa menghadirkan gagasan yang konsisten dengan apa yang menjadi rekam karya para capres dan dua-duanya hadir. dua-duanya Capresnya hadir, cawapresnya hadir. Oke. Jangan punya alasan. Oke, baik. Bang Elman, terima kasih telah berbincang bersama kami dalam editorial malam. Dan pemirsa, perbincangan tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam editorial malam untuk hari ini. Saya Fitri Megantara, mewakili kerabat kerja bertugas, mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam, sampai jumpa. Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.